jadi anak Tuhan. Tuhan datang, kasih padaku. Aku disayang. Aduh senangnya. Aduh senangnya. Aduh indahnya. Jadi anak Tuhan. Aduh senang. Shalom anak Sekolah Minggu. Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Wah, puji Tuhan masih semangat ya, dan memang harus tetap selalu semangat. Nah, sekarang kita memulai ibadah minggu pagi kita seperti biasa. Kita angkat pujian kita dari lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Terus memujimu, setiap
kasih pasti lemah lembut. Ibadah kita. Kakak pimpin doanya dari sini, adik-adik tetap di rumah dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online Tuhan. Itu semua atas berkat-Mu juga Tuhan. Tuhan, di sini kami akan mulai ibadah kami, berkati kami Tuhan, baik dari awal ibadah kami hingga akhirnya. Engkau berkati kami Tuhan sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka kidung jemaatnya nomor 18. Allah hadir bagi kita. Masih ingat nggak ayat bulanan kita? Masih dong. Kakak-kakak masih ya? Masih. Nah, ayo kita sama-sama ya membacakan, melafalkan ayat bulanan kita yang terdapat dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, sekali lagi ya biar kita tetap hafal. Yuk, 1, 2, 3. Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, adik-adik dihafal ya ayat bulanan
depan akan kakak tanya lagi. Sekarang kita buka Kidung Jemaat kita nomor 49, firman Allah, jayalah. Jadi adik-adik harus siapkan apa? Alkitab Kak. Apalagi Kak? Hatinya, telinganya. Ya, selamat menyaksikan khotbah berikut ini. Shalom anak sekolah minggu. Wah, puji Tuhan masih semangat ya. Harus, kalau kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus tetap selalu semangat dan tidak boleh mengenal lelah. Karena bekerja dan berkarya di ladang Tuhan, jangan pernah lelah. Oke, pintar. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh disiapkan terlebih dahulu untuk Alkitabnya, karena kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi buat adik-adik yang di rumah, boleh diambil sikap berdoanya yang baik dan benar. Dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya. Kakak akan berdoa dari sini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Hingga sampai pada detik ini Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, masih boleh ya Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau, mengucap syukur kepada Engkau melalui doa ini Yesus. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu meliputi hati dan pikiran kami ya Yesus. Biar apa yang kami dengar dan firman-Mu Tuhan dapat menjadi kuat, dapat menjadi pedoman yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Engkau terima doa ini ya Tuhan. Sebab hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah penuh. Amin. Oke, sekarang boleh diambil Alkitab yang sudah disiapkan tadi, karena kita akan membaca terlebih dahulu firman Allah, yang dimana untuk nats minggu pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kakak ulangi lagi, nats minggu pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sekarang kakak mau tanya dulu nih, Yohanes ada di perjanjian apa? Ayo, ada yang tahu Yohanes ada di perjanjian apa? Pintar, Yohanes ada di perjanjian baru. Ya benar ya, Yohanes ada di perjanjian baru. Sekarang kakak pimpin pembacaannya, kita boleh baca bersama-sama. Ayat yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, demikian firman Tuhan. Seperti nats yang kita baca, boleh kita kembali coba melihat judul nats kita pada pagi hari ini. Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Tuhan Allah adalah kasih. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sebelumnya coba kakak mau tanya nih, pernah pasti ya dengar istilah tak kenal maka tak sayang? Istilah tak kenal maka tak sayang. Sekarang kakak mau tanya, buat semua anak sekolah minggu, apakah anak sekolah minggu sesungguhnya mengenal Allah? Apakah semua anak sekolah minggu sesungguhnya tahu akan Allah? Karena seperti pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau anak sekolah minggu sekarang mengatakan bahwa aku
adalah anak yang mengenal Allah, aku adalah anak yang mengetahui Allah. Berarti semua anak sekolah minggu menyayangi dan mengasihi Allah. Seperti judul Nats hari ini, Allah adalah kasih. Berarti ketika anak-anak sekolah minggu semua mau bersaksi dan mengatakan kalau anak sekolah minggu mengenal Allah, berarti anak sekolah minggu juga mengenal akankah kasih. Pinter. Sekarang kakak mau tanya, kasih itu apa ya? Ada yang bilang kasih itu lemah lembut. Pinter. Ada yang bilang kasih itu sabar. Benar. Kasih itu tidak mudah marah. Betul. Kasih itu tidak melukai teman-teman. Betul sekali. Ya, semua yang disampaikan oleh anak sekolah minggu akan kasih itu seperti apa, itu benar sekali. Dan kasih itu mencerminkan akan diri Allah. Ketika kalian mengatakan bahwa kasih adalah sabar, maka Allah adalah pribadi yang sabar. Karena Allah pribadi yang sabar dan kita mengamalkan Allah dalam diri kita, berarti sebagai anak sekolah minggu kita harus punya pribadi yang sabar. Pinter. Sekarang kakak ada yang bilang seperti ini, kalau kasih itu sabar, kasih itu tidak mudah marah, kasih itu tidak melukai. Kakak mau tanya, misalnya nih ada adik-adik yang di rumah yang suka bermain sama teman-temannya, entah di rumah, entah di sekolah atau dimanapun. Terus ketika teman-teman bermain, ada yang sedikit berkelahi, mungkin ada yang berkelahi sama temannya. Terus karena mereka berkelahi, jadi mereka musuhan. Terus musuhannya tuh enggak balikan berteman lagi, enggak mau maaf-maafan. Terus musuhannya tuh lama sekali, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nih kakak mau tanya, apakah benar sifatnya seperti itu adalah sifat yang penuh dengan kasih? Tidak, betul. Itu bukan mencerminkan sifat seorang anak yang penuh dengan kasih. Apakah boleh demikian? Tentu saja tidak boleh. Apakah Tuhan menghendaki? Tentu saja tidak. Sekarang ada juga yang mau nanya gini, misalnya di sekolah nih, katanya ada yang bilang, kakak, katanya kalau kasih itu harus saling membantu. Katanya kasih itu harus saling tolong menolong. Jadi aku kan di sekolah lagi ujian, terus temanku ada yang gak bisa jawab, terus aku contekin deh. Itu mencerminkan kasih bukan? Apakah itu baik? Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Terus apakah kita boleh mencontekin teman? Tentu saja tidak boleh. Apakah Tuhan menghendaki? Tentu saja tidak. Terus apakah demikian boleh dibilang saling tolong menolong? Tentu saja tidak. Nah, buat adik-adik yang di rumah, semua anak sekolah minggu, kita memang harus saling tolong menolong. Tapi kalau misalnya seperti menconteki atau mencontek, itu tidak boleh. Anak-anak sekolah minggu, buat adik-adik yang di rumah, boleh membantu teman dengan cara ajak temannya kita kerja kelompok bersama, kita belajar bersama, membahas materi di sekolah bersama, kita mengerjakan tugas di rumah bersama-sama, saling tolong menolong, membantu untuk menyelesaikan tugas. Itu baru benar, itu adalah sifat yang dikehendaki Allah. Terus misalnya dibilang kayak gini, kita harus saling mengasihi. Misalnya ada abangnya, adiknya, kakaknya yang di rumah, lihat duit mamanya di rumah, diambil, dia lihat terus nggak mau bilang sama mamanya karena dia nggak mau adiknya atau kakaknya atau abangnya kena marah mama di rumah. Boleh tidak adik-adik seperti itu? Tentu saja tidak boleh. Apakah Tuhan menghendaki? Tentu saja tidak. Apakah itu cerminan kasih? Tentu saja bukan. Seperti ini, kalau memang itu salah, katakan itu salah. Bilang sama adiknya, tidak boleh mencuri. Tuhan tidak suka anak-anak yang mencuri. Apakah itu kasih? Tentu saja bukan. Terus jangan bohong sama orang tua. Kalau memang adiknya atau kakaknya atau abangnya telah melakukan kesalahan, kasih tahu sama orang tuanya, biar nanti mama sama papanya di rumah boleh menasehati saudara-saudaranya di rumah agar kesalahannya tidak terulang kembali. Jadi adik-adik di rumah, buat kita sebagai anak-anak Allah, jika kita sesungguhnya mengenal Allah, kita akan mengenal itu apakah kasih. Karena kasih itu adalah Allah dan Allah adalah kasih. Seperti setiap kita menyanyikan lagu kidung pujian buat Allah. Seperti lagu ini, kasih itu
sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, jadi seperti lagu itu, kasih Yesus itu tidak mudah marah. Kasih Yesus itu panjang sabar. Kasih Yesus itu saling mengasihi, saling menyayangi terhadap teman-teman, terhadap keluarga dan orang tua. Maka buat adik-adik yang di rumah, Nats ini mengajarkan kita untuk mau menjadi pribadi yang saling mengasihi. Karena kita mengenal Allah, kita mau bersaksi akan Allah sebagai Tuhan kita harus mengamalkan setiap sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, Allah adalah kasih, maka kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh jauh dari pribadi Allah. Seperti kita lihat di ayat yang ke-8 yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi buat adik-adik yang di rumah, ketika adik-adik bilang, saya seperti kakak ya kakak, saya adalah April dan saya mengenal Allah, maka saya akan menjadi pribadi yang mengasihi seperti Allah. Saya tidak mau mencontek, saya tidak mau menconteki karena itu perbuatan tidak baik. Mencoba untuk mengajak teman yang mau belajar bersama, pintar bersama, terus tidak mau berbohong sama orang tua. Jika ada saudara-saudara kita melakukan kesalahan, mau bilang yang kebenarannya kepada orang tua biar saudara kita dinasihati sehingga tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Pintar. Jadi untuk Nats minggu pagi hari ini bisa kita simpulkan, oleh karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini anak-anak sekolah minggu diajak untuk menjadi pribadi yang selalu mau belajar mengenal Allah, dan menjadikan pribadi Allah ada dalam hidupnya, ada dalam dirinya di setiap kehidupan sehari-hari. Nah, jadi demikianlah firman Allah. Sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau menyampaikan untuk tugas minggu pagi hari ini seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, tadi kan kakak sudah kasih contoh nih, perbuatan-perbuatan yang mengamalkan kasih Allah dan yang tidak mengamalkan kasih Allah. Nah, buat adik-adik yang di rumah, tugasnya gampang kok. Dituliskan 10 contoh perilaku anak Allah yang penuh dengan mengamalkan kasih Allah, dan 10 perilaku anak sekolah minggu yang tidak mengamalkan kasih Allah. Nah, contohnya rajin belajar, tidak berbohong, itu mengamalkan kasih Allah. Yang tidak mengamalkan, contohnya mencuri, mudah marah, tidak mau memaafkan. Nah, itu contoh-contoh perilaku yang tidak mengamalkan kasih Allah. Jadi masing-masing dibuat 10, jadi nanti berarti totalnya ada 20 perilaku anak sekolah minggu. Nanti ditulis, difoto, fotonya boleh dikirim ke semua guru sekolah minggu. Nah, sekarang kakak tutup firmannya, kita boleh berdoa, ambil sikap yang baik untuk berdoa, boleh dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kakak pimpin dari sini doanya ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan melalui doa ini Yesus. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mendengarkan firman akan Engkau adalah kasih Yesus. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, karena kami mengenal Engkau, kami mau belajar untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bantu kami menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang mau memaafkan. Kami mau menjadi anak-anak yang tidak malu untuk meminta maaf. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin, yang patuh, tidak mudah marah, panjang sabar ya Tuhan. Karena kami ingin mengamalkan pribadi Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Bantu kami dalam setiap langkah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga kami semakin layak di hadapan Engkau. Ampuni untuk setiap dosa pelanggaran kami Yesus, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk kedua orang tua kami Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau yang bantu mereka dalam setiap langkah mereka ya Tuhan. Ampuni mereka juga Yesus dalam setiap dosa yang mereka lakukan. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Kami berserah penuh dalam setiap rancangan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, yang memampukan kami menjadi anak dengan pribadi yang luar biasa juga Tuhan. Terima dan kabulkan doa kami Yesus, sebab hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik korbannya? Gimana kakak-kakak korbannya? Bagus. Korbannya harus diingat lagi ya adik-adik ya, biar kita tahu akan firman Tuhan. Ayo sebelum kita sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 438. Apapun juga menimpamu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka
September 2020, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik akan memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Gracia Fiona Dewi Tampu Polon. Saya dari Horong 3B. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yaitu dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Saya Valeria Magdalena Gultom, Horong 1B. Saya Gilbert Gultom, Horong 3A. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selesai. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi guru sekolah minggu. Sekarang kami kerja adik jago halaman 1A mau menyampaikan Hafalan. ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Sekolah Minggu. Shalom. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik yang memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik yang memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik yang memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Saya Yolanda Olivia Tampu Balon. Saya dari Horong 1B. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Saya namanya Evelyn. Saya dari Horong 1A. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Amin. Terima kasih. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik berikan namanya bagi domba-dombanya.
Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Halo kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Evelyn Sianipa. Ayat bulanan hafalan Minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dadah. Salam sehat selalu. Bulan Yesus memberkati. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Joyus Yuanika Tampu Bolon Horong 2A. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Salam sehat untuk kalian semua. Sehat selalu. Shalom. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Ceris Areta Tampu Bolan. Kelas nomor Horong 1A. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya pada domba-dombanya. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Salam sehat untuk kalian semua. Sehat selalu. Dadah.